Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi ya untuk pertemuan ketiga kita pada minggu ini dan pembahasan lanjutan terkait dengan kadar. Seperti biasa, kita nanti bahas soal-soal, beberapa soal-soal nanti yang silakan setelah bahas soal-soal mau diskusi di luar yang materi yang kita bahas hari ini atau yang lainnya. Seperti biasa kita jawab dulu untuk nomor satu. Ya, silakan dijawab ya, teman-teman ya. Sorry teman-teman, ntar aku charger ini. Hmm, Ntar ya. Saya share ulang. Hmm, Gimana itu kurang dapat dua. Oke, lanjut ya. Sorry ya. Aku iki lagi Pak Ika. Oke, kita lihat. Pertanyaan apa tindakan awal yang dilakukan? Suaranya. Halo, Pas halo. lagi Pak. Pak, pas. Ya, pertanyaannya kan apa tindakan awal yang dilakukan pada pasien ya? Nah, di sini kita lihat masalahnya. Pasien perempuan 29 tahun masuk IGD rumah sakit dengan tidak sadarkan dia. Jajah motor. Terdapat luka pada sekitar wajah dan bahu serta kepala. Kulit tampak sianosis, tidak ada pergerakan dada. Nanti sangat lama. Apa tindakan awal dilakukan? Jadi soalnya makanya itu jawabannya adalah ya C ya, periksa jalan napas. Jadi ingat prinsipnya tetap airway, breathing, circulation. Kalau pada pasien trauma. Kenapa di sini periksa jalan napas? Karena dalam soal nggak dijelaskan jalan napasnya clear atau tidak. Hanya ada tanda kulit tampak kebiruan kan, cyanosis. Wajah dan bau serta kepala di sini terdapat luka. Tidak ada pergerakan dada. Nanti sangat lemah. Ini patut dicurigai jalan napasnya. Makanya langsung periksa airway-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, beri minum ini bukan opsi paling tepat ya karena salah banget. Nah kalau diberi minum ini resiko aspirasi, resiko tersedak masuk ke paru-paru. Perbaiki posisi. Nah perbaiki posisi nanti kalau memang udah pasti ini misalnya
posisi tidak ada gravitasi frakturnya gimana gitu. Terus hentikan perdarahan. Nah, nanti kalau ada airway-nya clear, breathing clear ya, terus ada perdarahan masif. Berikan bantuan napas. Nah, ini kalau sudah pasti jalan napasnya tidak clear, maka bisa berikan bantuan napas. Maka di sini jawabannya adalah C. Ya, kita lihat di sini jawabannya adalah apakah cara yang tepat dan cepat dilakukan perawat untuk menghentikan perdarahan pada pasien tersebut. Nah, kita di sini lihat bahwa setelah tidak sengaja merobek brachial artinya ketika berusaha melopati pagar dengan kawat berduri. Ada perdarahan situ ya. Maka di sini jawabannya adalah memberikan tangan langsung pada luka ya. Jadi di dep langsung. Nah, kalau misalnya klaim ini kan kekecilan ya. Alat klaim untuk ngeklaim luka tidak tepat. Lalu memberikan terapi platelet. Ini terapi trombosit. Platelet itu trombosit ya. Kita ini nggak lihat juga ada perdarahan ini plateletnya gimana, rendah atau enggak. Terus itu memberikan memasang tourniquet pada bagian distal. Distal ini kan bahasa mudahnya yang menjauhi tubuh ya. Menjauhi misalnya lukanya. Misalnya lukanya menjauhi diberi tourniquet biar memperlambat. Ini juga ya kurang efektif juga maupun yang proksimal yang mendekati. Ya langsung di dep aja. Jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut. Ya baik, kita lihat dari sini. Pertanyaannya, pasien manakah yang menjadi prioritas pertama? Ya, jadi kalau kita lihat kasus Gadar ya intinya dua ya. Gadar tuh intinya lihat triase kan ini kan fokusnya fokus pada triase. Nah, coba nih triage. Nah, kalau kemarin kan triase sudah saya lihatkan ya. Dan perlu dipahami triase tuh fokusnya ada oh ya, triage.
Nah, jadi kalau triase itu ada dua, teman-teman. Ada triase IGD dan triase bencana. Nah, ini yang belum saya tampilkan kemarin. Ini triase bencana. Kalau triase bencana ini bedanya sama triase individu, misalnya yang di IGD. Kalau triase bencana ini dipilih yang hijau, jadi bisa mengumpulkan korban sebanyak-banyaknya. Beda kalau misalnya triase yang di rumah sakit, triase atau di pemilihan orang prioritas, yang merah dulu, sedangkan ini yang hijau dulu. Namanya teorinya adalah simple triage and rapid treatment. Jadi cepat melihat ya, treatment rapid, simple triage. Dikembangkan oleh Departemen the Newport Beach Fire and Marine dan juga Rumah Sakit Oak di California. Nah, pada intinya dia parameternya kemampuan berjalan, ada atau tidaknya pernapasan spontan, frekuensi pernapasan, pemeriksaan perfusi, ya, sirkulasinya, kemampuan mengikuti perintah. Langkah start nih. Prolong atau triase melakukan penilaian cepat tanpa alat. Ya, panggil pasien dapat berjalan dan kumpulkan di area pengumpulan collecting area. Nah, ini jadi yang utama itu yang hijau dulu kalau bencana. Jadi mengumpulkan korban sebanyak-banyaknya. Nilai pasien tidak dapat berjalan mulai dari posisi terdekat dengan penolong. Nah, langkah satu respirasinya, ya. Nanti ada algoritmanya di bawah. Langkah dua cek sirkulasi perfusinya. Langkah tiga pengkajian mental status. Nah, ini kita lihat ya indikator respirasi perfusi mental RPM-nya. Kalau merah dikatakan apa? Nah, napasnya lebih lebih dari 30 kali per menit, CRT-nya lebih dari 2 detik dan tidak dapat mengikuti perintah. Kuning ini napasnya kurang dari 30, CRT kurang dari 2, M dapat mengikuti perintah. Kalau hitam dia tidak bernapas walaupun jalan napas dibuka. Ini meninggal sudah ya. Kalau hijau mampu berjalan. Jadi dipanggil langsung berjalan. Nah, ini pelaksanaannya. Jadi pertama diteriaki dulu. Misalnya yang mendengar saya ke berjalan ke sumber suara, langsung hijau berarti. Jika tidak, cek napasnya, bernapas atau tidak, ya kan? Kalau tidak, berarti kita buka jalan napas, kalau tidak berarti hitam. Kalau iya, napasnya lebih dari 30 atau enggak, gitu. Nanti kalau misalnya dia lebih dari 30, berarti langsung ke merah, gitu. Kalau misalnya kurang dari 30, cek lagi CRT-nya, kapilernya, lebih dari 2 detik atau enggak. Kembali lagi ke sini. Gitu. Jadi pada intinya kalau bencana, yaitu melihat dari korban yang dapat ditolongi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ini dia sama triase yang apa? Seperti kemarin jelaskan, yaitu bukan bencana, tapi yang dapat tolong segera, yaitu memiliki tingkat kedaruratan merah. Dalam soal ini jawabannya adalah ya D ya. Henti jantung. Jelas banget henti jantung ini, kalau henti jantung sudah pasti kan dari napas ya kan? Nama juga jantungnya berhenti. Nah, tadi kalau misalnya C, napas 46 ini walaupun cepat, tapi masih ada napasnya. Nah, itu walaupun gawat darurat, tapi masih yang D. Kalau dari teman-teman tadi jawab. Maka jawabannya adalah D. Henti jantung ini sudah prioritas awal. Nah, ini kita evaluasi lagi, hitung cairan.
Oke, baik. Kita lihat jawabannya adalah ya C ya. 3.600. Ada yang mau jelaskan selain ini? Yang mungkin yang beda? Sama-sama ya C ya. Sama. Sama ya. Jadi kalau kita lihat kan luka bakarnya dada 9, perut 9, tak kedua tangan. Nah, dalam soal kan kedua tangan ya. Maksudnya kedua tangan tuh tangan kanan, tangan kiri, bukan depan belakang. 99. Jadi 9% dikali 4, 36%. Dapat cairan 24 jam. Jadi 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Jadi 4 kali 50 kali 36. 7.200 untuk 8 jam pertama dibagi 2 ya. Karena yang ditanyakan adalah 8 jam pertama. Jadi dapatnya 3.600. Coba saya kasih teman-teman soal kayak gini. Ini kombinasi untuk ngitung misalnya ada 3 pertanyaan gini ya. Pasien 55 tahun dengan BB 57 kilogram terkena luka bakar pada bagian kepala, abdomen, dan punggung. Pertanyaan 1, berapa derajat luka bakar? Kedua, berapa kebutuhan cairan 8 jam ketiga? Ketiga, berapa TPM cairan? Nah, coba ini. Saya dijawab ya, 1, 2, 3 berapa? Nanti kita jawab sama-sama. Nomor 1 berapa, teman-teman? Nomor 1 dulu. Ditulis. Ini kalau sudah salah nomor satunya, TPM-nya bisa salah juga. 36%. Nomor 1, 36. Yang lain sama? 27. 27.
Oke, nomor dua. Misalnya yang beda pendapat juga ya. Yang tadi 36 dari 27. Ada yang lain lagi? Kita jelaskan. 11. Oke, ada 2,5. Nomor 2 ada yang dapat? 4050 cc. Oke, ada yang lain? Beda. Nomor 3 ada yang sudah dapat? Kalau yang satu dapat, nanti kita bahas nih. Atau masih bingung nomor 3 caranya? Oke, kita bahas aja ya. Derajat lukanya berapa ya? Kemarin, bagian kepala. Kepala itu kalau nggak disebutkan depan belakang berapa? Kepala bagian depan berapa? Kepala bagian depan. 4,5. 5,5. Kepala doang berarti? 9. 9. Malah 9 ya. Terus itu abdomen. Abdomen itu perut kan? 9. Perut berapa? 9. 9. Abdomen 9 ya. Punggung. 9. 18. 18. Ada punggung, ada pinggang ya. Oh, 18. Punggung kayak jadi Punggung 9. dada, abdomen, punggung, pinggang. Itu kan beda kan? Iya, Jadi punggung aja berapa? 9. 9. Jadi totalnya adalah 27. 27 ya. 27. Oke. Jadi gitu ya. Kayak kemarin ada yang digambar tuh. Ada punggung, pinggang ya. Terus kedua. Oh, ini udah ganti apa ya? Berapa kebutuhan 8 jam pertama? Nih, kita udah dapat cairannya. Udah dapat persenannya. Jadi 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Berapa teman-teman nih totalnya? Eh, 6.156. 6. 940. Hah? 5.940. 5.000. 6.156. Coba saya hitung dulu ya. Coba. 5.940. 6.156. 6.156. 4 kali 57 dikali 27. Oh, berat badannya. Berarti 57 kan? 4 dikali berat badan kan? 57 dikali 27 kan? 6.156 ya? Iya, 6.156. Oke, dibagi 4. 8 jam ketiga kan? Berapa? iya. 1.500. 708. 1539. 1.539 ya. Dibagi 4 guys. Kan 25%-nya. Ditanya 8 jam ketiga. Bukan di 8 jam pertama. Nah, berapa TPM cairan yang diberikan? Kita masukkan rumus infus. Jumlah cairan, kan udah dapat nih, cairan sudah dapat. Nah, berapa TPM cairan? Berarti kita kalau nggak disebutkan faktor tetesnya pakai 20 karena pasien dewasa. Berarti jumlah cairan 1.539 dikali, ya langsung kode dibagi aja langsung. Kali 20. 20 kan? Atau enggak, misalnya 3 dikali 8. 3 kali 8 berapa? 24 kan? Ya. Ya, berarti langsung aja. 24. Nah, 1.539 dibagi 24. Sama dengan 64 64 TPM ya. 64 tetes per menit. menit. Oke. Itu ya, teman-teman. Kadang ada yang bisa jadi ya. Soal kayak gini dia double gini. Jadi nyarinya tuh cari luka bakarnya. Terus itu ininya dan nomor tiganya. Itu
ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lihat pertanyaannya. Apa tindakan prioritas? Ya. Nah, kita lihat di sini. Pasien Tuan S 29 tahun dirawat di unit ortopedi dengan fraktur tertutup pada tibia sinistra sepertiga distal. Berarti sepertiga yang menjauhi tubuh ya. Keadaan kompos mentis, tekan darah masih normal, nadi masih normal, napas juga masih bagus, dan nyeri pada kaki kiri yang diimobilisasi, jadi yang di dibatasi untuk bergerak gitu. Dengan spark dan fermen elastis, balutan terbang dirasa kencang. Nah, ini kata kuncinya. Dirasa kencang, kulit teraba dingin, denyut arteri teraba lemah. CRT 3 detik dan terdapat edema pada distal kaki kiri. Apa dengan prioritas? Ya udah di sini kita lihat terlalu kencang yang mengatur kembali pemasangan spark dan fermen elastis. Maka jika ini bisa berlarut akan menimbulkan sindrom kompartemen. Jadi apa itu sindrom kompartemen? Mari kita lihat di bagian bidah ya. Ada materi pembidayaan mana ya? Nah, nih ada materi terkait dengan pembidayaan di sini. Ini bisa teman-teman baca. Salah satu komplikasi adalah kompartemen sindrom atau sindrom kompartemen ya. Komplikasi serius dari pembidayaan, peningkatan nyeri, pembengkakan, perubahan warna, dan peningkatan temperatur merupakan gejala penting harus diperhatikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini evaluasi kemarin nih. Lereng. Backblow. Backblow. Oke, dari sini. Jawabannya apa, teman-teman? Apa, Backblow. apa kemarin kalau bayi pertama kali? 8 bulan nih kan bayi. Backblow. Ya, back blow ya. Jadi ditepuk pada bagian punggungnya. Kalau RGP ini kan dia sudah nggak ada nadinya ya. Nggak ada nadi pasti. Nah, kalau back blow ini utama pada bayi ya. Bisa lihat materi lagi ya. Napas buatan ini ya kalau napas tidak ada. Abdominal thrust Heimlich maneuver sama ya pada pasien dewasa atau anak-anak. Itu ya.
Oh, udah terus. Berikutnya lagi. Oh. Oke, dari sini kita lihat pasien diistirahatkan berbaring di tempat tidur. Ya, diberikan obat antihipertensi karena tekanan darah tinggi. Dari sini kita lihat jawabannya adalah ya penurunan TD secara bertahap ya. Karena masalahnya kan tekanan darah tinggi, terus diberikan obat antihipertensi dan diistirahatkan. Maka harapannya adanya penurunan TD secara bertahap. Oke, lanjut. Oke, kita lihat di sini apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Langsung masang AED, hasil AED adalah unshockable. Maka jawabannya adalah langsung lakukan RGP ya, selama 2 menit. Jadi kalau kita lihat, teman-teman saya review sedikit terkait dengan 6 langkah BHD ya. Nah, nih. Nah, review ini ya. Ini sebenarnya 2020, tapi pada intinya ini udah update materinya. DRS, jadi pertama danger. 3, danger kan bahaya kan. Jadi kita bahaya, ingat aja danger, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri ya memakai APD, aman lingkungan, memerhatikan lingkungan. Harus pada lingkungan yang aman dan nyaman. Aman pasien, memposisikan pasien dalam posupin dan tempat yang datar serta aman. Cek responnya. Cek respon itu bagaimana? Nah, cek pakai menggunakan metode AFPU. Alert, sadar. Nah, melihat apakah masih sadar atau tidak. Verbal, memanggil korban dengan contoh kalimat, Pak, Bu, bangun. Buka matanya. Dan langsung pain. Yang berikan rangsangan nyeri. Dapat diberikan pada sternum, periorbital, atau tekan ujung kuku. Unresponsive ya. Jadi menyimpulkan bahwa pasien tidak respon. Baru habis itu shout for help, minta bantuan dengan membawakan misal menyebutkan nama, tempat kejadian, alasan menelpon, jumlah korban, dan tolong katakan bawa AED. Nah, cek CAB-nya bersamaan, yaitu cek nadi karotis bersamaan kurang dari 10 detik. Ya, idenya 5 sampai 10 detik. Prinsip look, listen, feel. Lihat pergerakan dada, dengarkan suara napas, rasakan hembusan napas. Jika prinsip ini dirasakan terlalu cukup lama, cukup lihat pergerakan dadanya saja. Jika nadi tidak teraba, beri 30 kompresi dan 2 ventilasi. Jika nadi teraba, beri ventilasi 5 sampai 6 detik, 10 sampai 12 kali per menit. Sekarang ini cuma 6 detik ya. Jadi patokan 6 detik. Ya, berikan selama 2 menit. Nah, evaluasinya. Kalau nadi nggak ada, napas pasti nggak ada. Lanjutkan CPR. Kalau nadinya ada, napas bisa ada, bisa enggak kan? Nah, makanya kita misal nadinya ada, kalau napasnya nggak ada, lanjutkan breathing. Kompresi nggak usah. Kalau nadinya ada, napasnya ada, nah ini berarti recovery, tapi belum sadar, recovery posisi dan pertahankan airway. Gitu ya, untuk langkah-langkah BHD. Ini sudah tadi ya? Belum ya? Beda kan tadi kan? Apa sama nih? Ini Paha, sama yang kemarin nggak sih, Kak? sama ya? Oke, kita next saja ya. Double berarti.
Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah hipervolemia ya. Jelas karena di sini adanya asites, terus itu adanya edema. Nah, asites merupakan cairan di perut ya. Ada edema, maka sudah pasti jawabannya adalah hipervolemi. Nah, kalau kita lihat masalah pada urin ya, ini mungkin belum dijelaskan kemarin, urin. Nah, ini ya. Jadi dalam oh, nih, dalam gangguan diagnosa keperawatan terkait dengan gangguan eliminasi urin, itu fokusnya ada dua ya, yang sering muncul. Ada namanya retensi urin, ada namanya inkontinensia urin. Nah, bedanya apa? Kalau retensi urin ini, dia itu berkemih tidak tuntas. Intinya itu. Atau sulit BAK. Berkemih tidak tuntas itu karena sulit BAK ya. Jadi, ngerasa sulit untuk buang air kecil. Udah ada keinginan untuk berkemih, tapi itu sulit untuk dikeluarkan. Nah, beda dengan inkontinensia urin. Kalau inkontinensia ini, dia itu adalah pengeluaran urin yang tidak disadari. Jadi tiba-tiba keluar aja urinnya. Ya, nah itu nggak bisa ngontrol, susah untuk mengontrol. Nah, dalam SDKI, banyak jenisnya inkontinensia urin. Nah, ini ada berbagai macamnya. Saya buatkan rangkumannya. Inkontinensia urin berlanjut ini adalah pengeluaran urin tidak terkendali dan terus-menerus tanpa distensi atau perasaan penuh pada kandung kemih. Keluarnya urin konstan tanpa distensi, nokturi berkemih tanpa sadar. Terus inkontinensia urin berlebih. Ini kehilangan urin yang tidak terkendali akibat overdistensi ya, kandung kemih. Intinya apa dia? Residu urin 100 mili, distensi kandung kemih. Nah, kalau inkontinensia urin fungsional, dia mengompol sebelum mencapai atau selama usaha. Jadi, pada saat dia berjalan, itu tiba-tiba mengompol aja. Nggak bisa nahan. Kalau yang urin refleks, ini tidak mengalami sensasi berkemih, sering buang air kecil. Ya. Kalau stres, ya ini dia kebocoran urin mendadak dan tidak dapat dikendalikan. Dia karena tekanan intraabdominal. Jadi misal ada tekanan, misal loncat, atau ketika dia bersin tertawa gitu ya, ada tekanan. Kalau urgensi, keinginan berkemih yang kuat serta dengan inkontinensia fungsi pengosongan kandung kemih baik dan ngompol. Itu untuk bedanya. Ya lanjut. Oke, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya urin ya 0,5 sampai 1. Nah, mungkin teman-teman ini yang mengecoh adalah tekanan darah. Memang tekanan darah juga menjadi satu opsi ketika ada shock. Nah, tapi di sini kita fokus. Produksi urin tidak ada. Nah, makanya diberi resusitasi cairan. Nah, bagaimana evaluasi cairan ini terpenuhi, sedangkan sebelumnya produksi urinnya nggak ada gitu ya. Ya adanya urin 0,5 sampai 1 per kgb per jam. Jadi cara ngitung urin seperti ini ya, yaitu 0,5 sampai 1 cc per kgbb per jam. Kalau soal yang jenis seperti ini kita lihat aja. Indikator keberhasilan berarti ngelihat dari tindakannya kan. Nah, ini masalahnya apa di sini? Masalahnya nggak ada produksi urinnya, nah diberi cairan. Sama seperti misalnya dia demam, suhunya 39. Nah, diberi obat antipiretik, indikator keberhasilannya apa? Ya demamnya menurun gitu. Sama seperti itu. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut.
Ya, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya kelas 3 ya. Nah, di sini ada materinya ya, materi terkait dengan shock. Shock, jadi materi shock hypovolemic. Nah, ini ya. Jadi intinya shock itu kan terjadi ketika apa? Ketika kondisi keadaan ya itu hilangnya darah atau cairan tubuh. Jadi misalnya tubuh tuh minta 1000, tapi darah tuh cuma mencukupi 800. Nah, ketika tidak sesuai dengan permintaannya, maka terjadi shock. Supply and demand nggak terpenuhi. Jadi permintaan dan kesediaan nggak terpenuhi. Penyebabnya apa aja? Atau tanda gejalanya? Nah, biasanya ada dua. Ada hemoragik, non hemoragik. Kalau hemoragik ini karena perdarahan. Contohnya trauma, ya perdarahan, ruptur. Jadi adanya cairan tubuh yang keluar. Kalau non hemoragik ini lebih ke bukan perdarahan, tapi bisa diare, muntah gitu ya. Cairan di luar ini. Ataupun luka bakar. Makanya itu luka bakar ini ketika ada soal luka bakar, pertolongan pertamanya itu bukan cairan, bukan lukanya, tapi pada salah satunya cairannya setelah airway dan breathingnya. Ini pengkajiannya. Nah, ini klasifikasinya. Jadi bisa di teman-teman pahami dan hafali. Jadi kalau misalnya kelas 1 kurang 15%. Nah, dia kehilangan darahnya kurang dari 150, nadinya kurang dari 100, tekan darah masih normal. Nah, ini hanya diberikan cairan kristaloid. Jadi jenis kristaloid itu ada cairan RL, NaCl gitu ya, 0,9. Kalau kelas 2, 15-30%. Dia hanya butuh kristaloid aja juga. Nah, kalau kelas 3 dia 30-40%. Dia hanya butuh kristaloid dan darah. Jadi dua ya, kristaloid dan juga darah untuk menggantikan darah yang hilang. Kalau kelas 4 ini paling tinggi, lebih dari 40%. Dia juga butuhkan kristaloid dan darah. Oke, kita lanjut. Ya, dari sini kita lihat jawabannya adalah ada kata kunci monofasik. Jadi jawabannya D ya, 360. Nah, jadi kalau DVIP ini sebenarnya sekarang itu yang dipakai yang banyak bifasik. Dua pedal nanti dia saling kembali untuk energi listriknya. Ini joule-nya ya. Jadi joule ini tekanan listriknya. Jadi perlu diketahui ada dua. Kan kalau kita lihat ada namanya AED. Kalau AED ini kan otomatik ya. Jadi dia tidak perlu diatur. Diatur untuk tekanan joule-nya. Sedangkan kalau DVIP ya, itu perlu diatur untuk tekanan. Nah, tadi ya. Nah, ini kalau monofasik dia diberikan 360 joule. Tapi kalau bifasik 120 sampai 200 joule. Hanya dua opsi itu. Jadi perlu dibedakan antara dua itu ya. Oke, lanjut.
Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya E ya, resiko shock. Jadi dalam soal ini kita lihat dia kecelakaan bermotor hasil pengkajian pasien inkoheren ya. Terdapat luka pucat dan diaporesis. Tekanan darahnya masih di atas MAP 65, suhunya masih bagus, nadinya juga belum terlalu cepat. Nah, ini beresiko shock karena ada multiple physical injury, ada multiple trauma. Beresiko shock itu tadi kekurangan cairan ya, menyebabkan shock. Maka di sini jawabannya adalah E, resiko shock. Lanjut. Oke, kita lihat dari sini. Ada yang mau dapat ini berapa GCS-nya, teman-teman? E-nya berapa E-nya? 2. Berapa? 2. Wah, 2. V-nya verbalnya berapa? 3. Motoriknya 4. 4. Oke, kita lihat betul nggak? Jawabannya adalah 8. Betul nggak 8 nih? Coba kita cek. Kita lihat di sini perawat melakukan pengajian. Dia hanya mengerang ya. Respon motorik pasien menghindar. Jadi menghindar bukan bukan mendekati, menghindar. Respon mata saat diberi nyeri. Nah, kita lihat untuk teorinya apakah benar ya? Oke, sekalian saya jelaskan kalau ada materinya saya jelaskan materinya. Kalau nggak ada baru langsung saya tulis ya. Ini GCS. Nah, jadi gelas glow koma scale ya. Jadi semakin rendah itu berarti semakin buruk kondisinya. Di sini kan kalau satu kan nggak ada respon kan. Dua dia dengan rangsangan nyeri. Tiga dengan perintah verbal ada suara. Empat spontan. Kalau verbal dua tuh hanya mengerang. Jadi suara nggak berarti nggak ada kata-katanya nggak jelas ya hanya ngerang aja. Kalau tiga kata-katanya tidak tepat dapat mengucapkan kata-kata namun tidak berupa kalimat dan tepat ya dan tidak tepat. Nah kalau empat dia confuse kacau dapat berbicara dalam kalimat namun ada disorientasi waktu. Jadi dia bisa nyusun kalimat tapi nggak sesuai dengan ditanyakan. Kalau lima ya baik orientasinya. Nah kalau motorik ada enam ya yang dinilai. Kalau satu nggak ada respon, dua ekstensi abnormal. Jadi saat dibilang sangat nyeri, tangannya tuh ekstensi, jadi mengkerut, menekukan. Kalau tiga fleksi, jadi ngangkat langsung fleksi. Kalau empat dia reaksi menghindar, jadi menghindar. Misalnya kita beri rangsangan nyara di rangsangan nyeri di sternum, tangannya menghindar, nggak dekati yang berikan rangsangan nyeri ini. Kalau lima dia mengetahui letak nyerinya di mana. Nah, kalau 6 dia mengikuti perintah. Gitu ya. Perbedaan GCS. Jadi perlu dihafali dan dipahami terkait dengan GCS. Lanjut.
Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah metode dekontaminasi. Jadi mengeluarkan isi lambung ya. Jawabannya adalah kumbah lambung karena ini masih efektif kumbah lambung ya atau bilas lambung. Itu mengeluarkan. Ini biasanya pada pasien yang keracunan atau minum racun. Nah, langsung kumbah lambung. Untuk mengeluarkan isi-isi dari lambung. Nanti sembari diberikan pemberian antidotum. Jadi antidotum ini anti penangkal racunnya. Misal dia diberi eh misal racun kan, norit misalnya gitu. Tapi yang utama adalah dikumbah dulu, dibersihkan dulu. Oke, lanjut. Ada yang mau jawab kenapa nih? Rasionalnya gimana, teman-teman? Ada yang mau sound, sounding, suara, Tanda-tanda fraktur servikal. protos servikal. Jadi di pasang opa. Pasang nekolat. Jadi jawabannya adalah ya betul ya. Ya. Jawabannya teman-teman. Jadi betul tadi adanya multiple trauma. Jadi kalau langkah pertama ya, tindakan utama, kita lihat di sini ada luka tampak robek dahi dan pipi. Nah, ini kan bagian kepala kan. Perdarahan pada hidung dan mulut terbentur. Ada lebam pada lengan dan bahu dan penurunan kesadaran. Jadi untuk pertama untuk memfiksasi lehernya, mengimobilisasi terjadinya yang lebih parah lagi perburukan yaitu masa nekolar. Jadi kalau dalam primary survey itu dia airway kan A B C D E ya, airway dan cervical collar ya. Jadi untuk memfiksasi cervical. Apa ini? Ya, anak-anak tadi apa yang kita jelaskan teman-teman? Anak-anak 15 tahun pakai apa? Metodenya? Kalau anak-anak Heimlich maneuver. ya, jadi kalau anak-anak kan udah bisa berdiri ya, aduh, ketinggalan nih jawabannya. Jadi jawabannya Heimlich maneuver ya. Ini jawabannya Heimlich maneuver. Ingat kalau anak-anak sudah bisa berdiri, ya Heimlich maneuver. Kecuali bayi, bayi kan nggak bisa berdiri, baru kita berikan big blow. Kita lanjut. Ya, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya memasang infus dojo dengan cepat ya. Memang di sini teman-teman kita fokus implementasi prioritas. Nah, prioritas ini yang mengancam nyawa itu apa sih? Gitu kan. Ini kalau nggak dilakukan prioritas ini bisa ngancam nyawa nih. Kita GCS 6, tekan darah menurun ya.
nadinya cepat. Ini tanda shock. Karena apa? Adanya luka abdomen, tembus. Ini cair banyak darah yang keluar. Sehingga memasang infus epidural dengan cepat adalah mengganti cairannya. Nah, kalau misalnya nanti mempertahankan pisau ini memang perlu, tapi kita fokus ke pertanyaannya, prioritas. Kalau misalnya nggak dilakukan, ya kan macam nyawa. Nah, kalau shock tadi langsung, kalau ada tanda-tanda shock, fokus ke cairannya. Jadi langsung perbaiki cairannya. Agar apa? Agar tidak semakin parah kondisinya. Makanya jawabannya adalah memasang infus 2 jalur dengan cepat. Ya, dari sini kita lihat, ingat konsep triase adalah pertama, dalam kasus ini adalah triase. Jadi paling penting ya, utama. Mungkin teman-teman fokus nih ke meminta bantuan. Nah, tapi dalam konteks seperti ini, kita mentriase dulu. Yang mana perlu ditolong, habis itu boleh kalau memang perlu bantuan. Kita sedangkan di sini seorang perawat ya, bukan misalnya misalnya orang awam. Nah, jadi kita melakukan triase dulu yang mana bisa kita tolong dengan tingkat kedaruratan yang lebih penting. Ya kan jawabannya adalah melakukan triase sebelum menolong. Ya, dari sini kita lihat, kita lihat di sini jawabannya adalah, ya, jawabannya betul ya, inhalasi. Kata fokus wheezing. Wheezing ini masalah breathing. Kalau suction ini, apa kemarin? Indikasi suction? Jalan napasnya? Mobbing, Ya, gargling. gargling. Gargling, suara airway. Sedangkan wheezing ini suara breathing. Jadi dia nggak bisa disuction. Perlu diinhalasi untuk mengencerkan atau membuka jalan napasnya. Jadi biar napasnya terbuka, jalan napas bagian bawah terbuka, agar lebih lancar lagi. Jadi perlu dibedakan antara suara airway dan suara breathing. Itu bisa teman-teman review lagi di eh, video yang pembahasan kita KMB. Itu udah dijelaskan. Jadi bukan bakal lagi deh. Ini udah enak nih. Jadi ada soal seperti ini, udah ada luka derajat lukanya, ada BB-nya. Ada juga yang kalau soal hukum ada jadi soal seperti ini. Jadi kita tinggal hitung aja. Ini cepat pasti nih. Yang pada jawab. Jadi udah kita sama di 4 dikali berat badan kali luas luka bakar ya. Jawabannya adalah ya A ya, 3.600. 8 jam. Kita lanjut.
Oke, dari sini kita lihat ya skala nyerinya 8 sudah ya. Nggak ada masalah airway, breathing. Ya, udah dapat NTG untuk meluaskan vasodilator ya, melebarkan pembuluh darah. Tinggal masalah nyerinya aja dan skala nyeri 8. Makanya kolaborasi analgetik kuat morfinnya. Oke nih, udah habis ini kita next bahas manajemen keperawatan. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Saya stop dulu ya biar nggak penuh memorinya anunya, recordnya.